PSBB DKI Jilid 2. Penerimaan pajak turun puluhan triliun. VOL, Voice of Ladies in WOT, Women on Tax. Pada 9 September 2020, Gubernur DKI Anies Baswedan mengumumkan akan memberlakukan PSBB ketat kembali di Jakarta, dan banyak yang mengomentari atas pengumuman tersebut. Menurut CNBC.com, Pak Anies, PSBB total DKI bisa bikin hotel di Bali tutup lagi. Menurut Banggar DPR, Said Abdullah, pengumuman Anies membuat uang hangus 300 triliun di bursa. CNN. Menurut kontan.co.id, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memperketat kembali melakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB total mulai Senin tanggal 14 September. Hal ini diperkirakan dapat menurunkan aktivitas ekonomi ibu kota dan menyeret ekonomi Indonesia secara keseluruhan. DKI Jakarta punya kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional. DKI Jakarta kontribusinya sebesar 16% dari produk domestik bruto atau PDB Indonesia. Grafik mengkhawatirkan ini yang bikin PSBB ketat DKI diberlakukan lagi. Kasus aktif positif per akhir bulan, tanggal 29 Februari 0, 31 Maret 608, 30 April 3345, 31 Mei 4650, 30 Juni 4123, 31 Juli 7157, 31 Agustus 8569, 9 September 11.245. Grafik perkiraan kasus aktif Jakarta meningkat sejak Januari hingga September 2020. Menurut Kompas.com, tanggal 20 April 2020, sejak PSBB bulan April di DKI Jakarta diberlakukan, banyak daerah yang mengikuti, yaitu Provinsi Sumatera Barat, untuk kabupaten atau kota, yaitu Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Pekanbaru, Kota Makassar, Kota Tegal, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, dan Kota Cimahi. VOL penasaran dengan APBN kita? Ada nggak dampak PSBB ke penerimaan perpajakan Indonesia dari data yang dipublikasi Kementerian Keuangan? Pada 16 Juni 2020, menurut Menteri Keuangan, dampak pandemi virus corona atau COVID-19 telah mencakup seluruh sektor dalam perekonomian. Seluruh penerimaan per sektor usaha utama di Januari hingga Mei 2020 tumbuh negatif. Hal tersebut terlihat dari realisasi penerimaan pajak yang mengalami tekanan atau tumbuh negatif 10,8% jika dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun lalu. Berdasarkan realisasi sementara APBN tahun 2020,
Penerimaan perpajakan dalam APBN Indonesia adalah lebih dari 82% dari total pendapatan negara yang diharapkan. Bagian tabel berdasarkan data penerimaan perpajakan, yaitu penerimaan pajak dan cukai tahun 2020, di Januari 2020 minus 5,38 triliun dibanding tahun 2019. Tetapi, sampai dengan Maret 2020, surplus 1,21 triliun. Sejak PSBB diberlakukan bulan April 2020, penerimaan perpajakan minus 3,8 triliun dibandingkan tahun 2019 dan terus menurun dan sampai dengan realisasi 31 Juli 2020, penerimaan perpajakan Indonesia minus 99,65 triliun dibandingkan dengan tahun 2019. Efek pandemi corona yang mengakibatkan daerah memberlakukan PSBB menyebabkan kegiatan usaha menutup usahanya. Juga adanya insentif-insentif pajak yang dikeluarkan pemerintah menambah sebab penerimaan perpajakan menurun drastis dibandingkan tahun 2019. Sempat terjadi perdebatan apakah akan dilakukan PSBB atau PSBM. Menurut TOL, yang penting adalah keamanan bagi masyarakat. Jangan sampai masyarakat yang sengsara, terutama untuk tenaga medis. Penerimaan pajak turun drastis, sampai 99 triliun sampai dengan realisasi 31 Juli. Harus juga menjadi perhatian pemerintah, karena 82% pendapatan negara dari perpajakan. Maka dari itu, mari kita bersama bantu pemerintah dengan tetap menjaga protokol kesehatan.